kawan, selamat datang kembali di channel kesayangan kalian, Film Adrenalin, tempatnya film yang mendebarkan. Ni hao mawan, sehat? Oke, buat kalian yang memang lagi kurang sehat, semoga lekas diberi kesehatan ya wan. Amin. Oke, kali ini adiknya Maman yaitu Mamat akan lanjut mengisahkan sebuah film beradrenalin berjudul Monkey King Fight Lion Camel yang rilis tahun 2024. Oke, biar gak penasaran bagaimana ceritanya, langsung aja miringkan HP kamu, lemparkan kenangan bersama mantan karena film adrenalin dimulai. Di suatu desa ada seorang gadis yang ternyata anak seorang kepala desa bernama Xiao Xiao. Saat itu dia sedang menjadi umpan monster. Tak berselang lama, seekor monster pun muncul. Xiao Xiao yang melihat kemunculan monster segera memancingnya menuju ke kerangkeng yang sudah disiapkan. Dengan dibantu para warga, mereka berupaya untuk menghabisi monster tersebut. Namun si monster berhasil lolos dan kembali mengincar Xiao Xiao. Saat Xiao Xiao mengetahui hal itu, ia segera berlari hingga ia terjebak di tepi jurang. Demi menyelamatkan anaknya dari terkaman si monster, kepala desa mengorbankan dirinya dengan membawa si monster ikut terjatuh ke dalam jurang bersamanya. Di tempat lain, Biksu Tang beserta 3 muridnya yang sedang dalam perjalanan ke barat tiba di sebuah jembatan yang menghubungkan ke sebuah desa. Namun, sesampainya di sana, Biksu Tang beserta muridnya langsung disambut dengan todongan anak panah dari warga desa. Xiao Xiao menganggap Wukong dan kelompok lainnya adalah siluman karena rupa mereka sama. Meski begitu, Biksu Tang mencoba menjelaskan bahwa rombongan ini sedang mencari kitab suci, namun rasa benci terhadap siluman membuat Xiao Xiao tidak peduli akan hal itu. Lalu, Xiao Xiao pun memerintahkan seluruh warganya untuk melepaskan anak panah. Sementara itu, Wukong yang dari tadi hanya mengamati, akhirnya ikut bertindak juga. Dan hanya dengan mengangkat tongkatnya saja, Wukong mampu menahan semua anak panah tersebut. Di saat yang sama, seekor siluman singa yang sedang menuju ke desa langsung dihentikan oleh Wukong. Mereka pun kemudian saling bersalam olahraga. Dalam pertempuran itu, siluman singa mengenali Wukong, begitu pula dengan Wukong yang mengenalinya. Namun karena keduanya tidak menemukan jalan damai, akhirnya Wukong dan siluman singa pun kembali beradu kanuragan. Tak butuh waktu lama, Wukong bisa mengalahkan siluman singa dengan mengirimnya ke dasar jurang. Xiao Xiao yang melihat Wukong dengan mudahnya mengalahkan siluman singa merubah sikapnya dengan menjamu Biksu Tang dan rombongannya. Namun, di tengah perjamuan yang sedang berlangsung, Wukong merasakan aura kematian yang menyelimuti para warga. Mendengar hal itu, Wuneng, Wujing, Biksu Tang mulai khawatir. Melihat Biksu Tang keringatan dingin, tetua desa pun mulai menjelaskan bahwa di tempat itu adalah Gunung Awawawo. Para desa yang berasal dari klan Awawawo hidup dengan berburu dan bercocok tanam. Namun, beberapa tahun terakhir, semua hewan berubah menjadi monster dan mempunyai kecerdasan layaknya manusia. 3 tahun setelah itu, para monster berubah menjadi siluman. Dan para siluman tersebut dipimpin oleh 3 raja siluman yang menjadi penguasa gunung Awawawo untuk memangsa manusia. Mereka antara lain siluman singa yang mampu menelan gunung, siluman gajah yang telah menangkap kakak Xiao Xiao saat mereka berdua sedang berburu, dan yang terakhir, siluman burung emas yang sampai saat itu Xiao Xiao belum pernah melihatnya.
Tetua desa meyakini bahwa siluman burung emas adalah yang terkuat di antara ketiganya karena pernah menjadi tunggangan bodhisattva atau seorang calon Buddha. Melihat tetua desa mengetahui banyak hal, Wukong mulai curiga. Hingga akhirnya tetua desa mengungkapkan identitasnya bahwa ia adalah Udin yang merupakan seorang utusan dari Istana Langit. Udin dikirim untuk memperingatkan Wukong mengenai bahaya Gunung Awawawo. Namun sebenarnya Udin datang ke Gunung Awawawo untuk meminta Wukong beserta kedua saudaranya mengurus ketiga Raja Siluman. Pihak Istana Langit sudah tidak bisa mentolerir perbuatan Raja Siluman yang semena-mena terhadap manusia. Ditambah lagi dengan pertemuan 1000 siluman yang akan diadakan membuat mereka semakin merajalela di dunia manusia. Namun, Istana Langit tidak bisa mencampuri urusan itu secara langsung. Tapi kemudian, Wukong menolaknya karena dia punya tugas untuk mengawal dan menemani Biksu Tang mengambil kitab suci. Begitu pula dengan Wuneng dan Wujing yang setuju dengan Wukong. Karena Wukong menolak, Udin mencoba membujuk Biksu Tang. Meski Biksu Tang ingin membantu, namun ia sendiri tidak memiliki kekuatan untuk melawan Raja Siluman. Selama ini, Biksu Tang terus dilindungi oleh Wukong dan karena hal itulah Biksu Tang tak bisa memaksa Wukong. Mengetahui rombongan Biksu Tang menolak, Udin pun segera kembali ke Istana Langit. Sementara itu, Xiao Xiao yang sempat berharap Wukong membantunya, kini jadi kebingungan karena tidak ada lagi yang bisa membantunya demi menyelamatkan beberapa warga yang masih tersisa. Xiao Xiao rela bersujud di hadapan Wukong demi meminta bantuannya. Wukong pun juga dibuat sungkan ketika semua warga memohon kepadanya. Di tempat lain, siluman singa yang kembali ke markas memberitahukan kepada siluman gajah bahwa Biksu Tang telah muncul. Sementara itu, Wukong yang belum sempat membuat keputusan mengenai membantu warga atau melanjutkan perjalanan dibuat pusing dengan berita yang Wuneng bawa. Sebagai seorang yang pernah tinggal di Istana Langit, Wuneng sempat mendengar mengenai rumor bahwa para dewa akan membuat wilayah khusus bagi para siluman untuk mengurangi perselisihan antara manusia dan siluman. Jika dilihat dari situasinya, mungkin Gunung Awawawo lah yang dimaksud. Sedangkan Wujing berpikiran lain karena dengan banyaknya siluman yang berkumpul di satu tempat, maka para siluman akan menyerang Istana Langit seperti apa yang pernah Wukong lakukan. Untuk Biksu Tang sendiri, ia menyerahkan semua keputusannya kepada mereka. Enaknya bagaimana, jadi membantu warga desa atau lanjut ke barat? Tak lama, Xiao Xiao muncul dari balik pintu dengan mengatakan bahwa ia akan pergi ke tempat Raja Siluman untuk membebaskan warga yang disandra. Jika dia tidak kembali hidup-hidup, Xiao Xiao hanya meminta agar Biksu Tang dan rombongannya memikirkan kembali untuk melindungi warga desa yang tersisa. Mendengar kegigihan Xiao Xiao, akhirnya Wukong bersedia membantu Xiao Xiao. Di keesokan paginya, Xiao Xiao, Wukong, dan Wuneng tiba di depan gua milik Raja Siluman Singa. Sebelum mereka memasuki tempat tersebut, mereka melihat rombongan siluman yang sedang membawa beberapa manusia untuk dibuat kudapan. Dan karena hal itulah, rencana Wukong berubah. Mereka bertiga berpura-pura menyamar sebagai siluman yang akan menghadiri pertemuan ribuan siluman. Meski pemimpin rombongan yaitu Mas Hadi sempat curiga dengan bau manusia dari Xiao Xiao, Wukong mengatasinya dengan menumbuhkan ekor untuk Xiao Xiao. Setelah berhasil meyakinkan Mas Hadi, Wukong dan yang lainnya dibawa ke dalam gua tempat di mana Raja Siluman berada. Sesampainya di dalam, para siluman segera membawa para sandera untuk Raja Singa.
Wukong lalu menyuruh Xiao Xiao dan Wuneng untuk pergi membantu mereka. Sementara Wukong berjalan dengan Mas Hadi dan mengatakan bahwa ia membawa hadiah yang akan diberikan kepada 3 raja siluman, serta tidak lupa ada jatah buat Mas Hadi. Mendengar hal itu, pemimpin rombongan itu pun membawa Wukong ke tempat 3 raja siluman. Di sisi lain, Wuneng dan Xiao Xiao tiba di tempat di mana semua manusia ditawan. Xiao Xiao yang tak tega melihat para manusia ditawan segera menyerang para siluman yang menjaga tempat tersebut. Sementara itu, siluman singa sempat memperingatkan siluman gajah mengenai kehebatan Wukong. Dan untuk mengalahkan Wukong, para siluman berencana memakan biksu Tang agar kekuatan mereka bertambah kuat. Di saat yang sama, Mas Hadi pun muncul dengan memperingatkan bahwa Wukong telah muncul. Mas Hadi menjelaskan bahwa Wukong sedang bersiap untuk menyerang Raja Siluman. Mas Hadi pun terus menjelaskan mengenai kehebatan yang dimiliki oleh Wukong. Raja Singa akhirnya sadar atas kedatangan Wukong karena dia belum pernah menceritakan tentang Wukong kepada Mas Hadi. Di sisi lain, setelah berhasil mengalahkan siluman penjaga, Xiao Xiao mulai mencari keberadaan kakaknya. Namun setelah Xiao Xiao mencari kemana-mana, kakaknya tidak diketemukan. Di saat itu juga, tiba-tiba bala bantuan dari para siluman muncul. Sedangkan Xiao Xiao yang mengetahui hal itu segera membebaskan para warga. Sementara itu, Wuneng melawan siluman-siluman yang kemudian datang. Di tempat lain, penyamaran Wukong yang sudah terbongkar membuatnya bersih tegang dengan siluman singa dan siluman gajah. Ketika pertarungan sedang berlangsung, Wuneng muncul setelah mengalahkan para siluman. Karena ada kesempatan, siluman gajah mampu melancarkan serangan. Lalu siluman singa bergegas memakan Wuneng dan Wukong. Tetapi saat di dalam perut siluman singa, Wukong memberikan jurus ke perut singa hingga siluman singa merasakan kesakitan yang membuatnya mules. Siluman singa yang tak berdaya memohon ampun kepada Wukong dan berjanji akan memerintahkan semua siluman untuk tidak lagi menyerang manusia. Meskipun sudah memohon ampun, Wukong tidak mempercayainya. Siluman singa pun berjanji akan tersambar petir jika ia mengkhianati janjinya. Ia juga berjanji akan melepaskan seluruh warga desa yang ia tawan. Mendengar hal itu, Wukong mencoba mempercayainya dan segera keluar dari perut siluman tersebut. Di keesokan paginya, siluman singa dan gajah menepati janjinya dengan melepaskan semua warga desa. Dan untuk kakaknya Xiao Xiao, siluman gajah tak bisa menangkapnya karena ia sulit ditangkap. Ketika mereka sedang menuju ke desa, siluman elang emas melihat mereka dari langit. Singkat cerita, di malam harinya, syukuran digelar atas bebasnya para warga. Namun, ketika perayaan berlangsung, seorang melaporkan bahwa 2 siluman datang ke desa. Ternyata kedua siluman tersebut adalah siluman gajah dan siluman singa yang mengundang Wukong untuk pergi ke Gunung Awawawo. Mereka berdua ingin mengenalkan Wukong kepada siluman elang emas yang baru datang dari bepergian. Sementara itu, Wuneng, Wujing, serta Guru Tang tidak mempercayai perkataan 2 siluman tersebut. Namun Wukong percaya diri bisa menghadapi mereka bertiga, bahkan jika undangan tersebut merupakan sebuah jebakan. Dengan ditemani oleh siluman singa dan gajah, Wukong tiba di Gunung Awawawo.
Di sana, Wukong dipertemukan dengan siluman elang emas yang menyambutnya. Kemudian, siluman elang emas mulai menghasut Wukong dengan mengatakan bahwa seorang Wukong yang hebat harus dikekang dengan lingkaran di kepalanya. Bagi siluman elang emas, Wukong tak pernah salah. Menurutnya, Wukong hanya dijebak untuk mengikuti keinginan bodhisattva, yaitu Biksu Tang. Siluman elang emas juga mengeluarkan unek-uneknya bahwa atas dasar apa status para dewa dan manusia di atas para siluman, serta mengapa mereka mengatur dua dunia sesuka hati mereka. Untuk kali ini Wukong setuju dengan pendapat elang emas, namun yang membedakan Wukong dengan dia adalah Wukong tidak pernah menindas manusia. Wukong juga berpendapat bahwa simpai yang berada di kepalanya sebagai pembatas agar Wukong tidak berbuat seenaknya. Mendengar hal itu, elang emas langsung bilang jika Wukong itu budak peliharaan para manusia. Dan karena hal itu, ketegangan antara elang dan Wukong terjadi. Elang emas yang masih merasa kesal segera meninggalkan tempat tersebut. Sedangkan Wukong yang juga merasa kesal dengan penghinaan elang emas memutuskan untuk kembali ke desa. Sayangnya, ketika Wukong tiba di desa, banyak para warga yang menjadi korban. Ketika Wukong menanyakan pelaku atas kejadian tersebut, Xiao Xiao mengatakan bahwa pelakunya adalah elang emas. Xiao Xiao cerita jika saat dia sedang bersama para warga, dia dikejutkan dengan kemunculan elang emas yang langsung menyerang warga desa dengan mengeluarkan bulu tajamnya hingga banyak para warga yang menjadi korban. Xiao Xiao menambahkan bahwa elang emas juga berhasil menculik Biksu Tang beserta Wuneng. Dan di sisi lain, Wuneng yang tertangkap mencoba mengulur waktu agar Wukong bisa datang. Namun, siluman gajah yang mengetahui hal itu langsung memasukkan Biksu Tang ke dalam perutnya. Sementara itu, Wukong yang dipenuhi amarah kembali ke Gunung Awawawo. Namun, tak satupun raja siluman berada di tempat tersebut. Dan yang Wukong temukan hanyalah Mas Hadi. Wukong kemudian mulai menginterogasi Mas Hadi dan mengetahui bahwa para raja siluman berada di kota Awawawo. Setelah mengetahui keberadaan raja siluman, Wukong dan Xiao Xiao berangkat ke kota Awawawo. Sesampainya di sana, Wukong sempat mendengar para siluman yang membicarakan siluman gajah yang berjanji akan membagikan daging Biksu Tang. Dan tanpa pikir panjang, Wukong segera memaksa siluman tersebut untuk memberitahukan di mana guru dan Wuneng ditahan. Sementara itu, Xiao Xiao pergi menuju penjara di mana warga desa ditawan. Ketika Xiao Xiao tiba, ia berhasil menemukan kakaknya di dalam penjara. Di sisi lain, Wukong berhasil menyelamatkan Wuneng dan Wujing yang sedang dikukus. Setelah mereka berdua diselamatkan, Wukong baru mengetahui bahwa gurunya sudah dimangsa oleh siluman gajah. Sementara Wuneng sendiri marah kepada Wukong karena kesombongan Wukong membuat guru mereka menjadi mangsa siluman. Sedangkan Wukong yang tak sadar akan kesalahannya malah menuduh Wuneng dan Wujing tidak bisa menjaga si guru. Perdebatan pun terjadi antara Wuneng dan Wukong. Sementara Wujing yang mencoba menenangkan Wukong juga dimarahi atas kejadian yang menimpa guru. Wujing yang tak terima atas tuduhan Wukong menganggap Wukong terlalu sombong dengan menganggap dirinya paling hebat. Akibatnya, perpecahan di antara mereka bertiga pun terjadi. Ketika Wujing mencoba mengikuti Wuneng, Wuneng segera memerintahkannya untuk menjauh darinya karena sekarang ikatan saudara antara ketiganya sudah terputus.
Di tempat lain, siluman singa yang berhasil menangkap Biksu Tang meminta elang emas untuk segera memangsa Biksu Tang. Namun, elang emas tahu bahwa meskipun Biksu Tang adalah manusia biasa, ia merupakan utusan Buddha. Dan hanya saat Biksu Tang secara sukarela menjadi mangsa, barulah kekuatan tak terbatas akan didapatkan. Tak berselang lama, siluman gajah pun muncul dengan menunjukkan sebuah gendul emas di mana Biksu Tang ditahan. Di saat itu juga, tiba-tiba seekor siluman muncul untuk memberitahukan bahwa warga yang disandera berhasil dibebaskan berkat bantuan Wukong. Mengetahui hal itu, elang emas mempunyai rencana agar Wukong menyerah. Di lain sisi, ketika Wukong sedang menghadapi para siluman, tiba-tiba elang emas muncul dengan menyandera Xiao Xiao. Ketika Wukong ingin melawan, ia dimantrai untuk membuat Wukong tidak bisa bergerak. Elang emas lantas memperingatkan Wukong untuk kembali saja ke Gunung Huaguo. Namun karena Wukong tak memperdulikan peringatannya, elang emas tanpa belas kasih langsung menghabisi para warga. Begitu pula dengan kakak Xiao Xiao. Tak sampai di situ aja, Wan. Elang emas juga menghabisi Xiao Xiao di depan mata Wukong. Sementara Wukong yang terlihat putus asa segera membawa Xiao Xiao ke kuil Lieyin untuk bertemu dengan Sang Buddha. Di sana Wukong mempertanyakan kenapa Sang Buddha diam saja ketika Raja Siluman memakan Biksu Tang dan menghabisi para warga. Sang Buddha menjawab bahwa semua itu merupakan rintangan yang harus Biksu Tang hadapi. Dan untuk kejadian yang menimpa Xiao Xiao dan warga desa itu sudah menjadi suratan takdir. Sekarang Wukong sudah mendapatkan keyakinannya, dan bagaimana Wukong akan menjemput jalan ke depannya, Wukonglah sendiri yang akan memutuskannya. Setelah mendengar perkataan Sang Buddha, Wukong pun memutuskan untuk meratakan gunung Awawawo. Sementara itu, Wuneng dan Wujing yang tidak memiliki arah tiba-tiba teringat kenangan bersama sang guru dan dulur-dulurnya. Di tempat lain, Wukong yang sudah bertekad lalu meminta kuda putih yang bisa berubah menjadi seekor naga untuk menemaninya. Dia lalu mengendarai si putih untuk berangkat menuju elang emas. Dengan jurus-jurusnya yang tidak terkalahkan, Wukong mampu menyapu ribuan siluman yang berada di Gunung Awawawo. Dan setelah para siluman dimusnahkan, siluman singa dan gajah pun muncul. Di tempat lain, Biksu Tang yang sedang ditawan memperingatkan elang emas akan karma yang telah dia perbuat. Namun elang emas tak peduli dengan pitutur si biksu. Yang ia pedulikan hanya memangsa Biksu Tang dan mendapatkan kekuatan yang overpower. Dengan begitu, dewa maupun bodhisattva tidak bisa menghentikannya untuk menghabisi manusia. Karena bagi elang emas, manusia hanyalah makhluk munafik yang menganggap siluman itu salah. Manusia memakan daging dan hewan, sedangkan siluman memakan manusia. Terus apa yang membedakan antara keduanya? Sementara itu ketika Wukong akan menghadapi dua raja siluman, Wuneng dan Wujing muncul untuk membantunya. Dengan bantuan kedua saudaranya, Wukong bisa fokus untuk menghadapi elang emas. Dan ketika Wukong dan elang bertarung, elang emas kembali mengeluarkan mantra yang membuat Wukong tak bisa bergerak. Karena hal itu, Wukong dibuat tak berdaya. Sementara Biksu Tang yang tak ingin melihat Wukong menderita, akhirnya menukar nyawanya agar Wukong bisa selamat. Sedangkan Wukong yang melihat kejadian itu akhirnya mengeluarkan kekuatannya yang sesungguhnya dan berubah menjadi gorila raksasa. Dengan perubahan wujud tersebut, Wukong dengan mudah mengeplek-ngeplekkan elang emas dan berhasil mengeluarkan Biksu Tang dari perut elang emas.
Dan ketika Wukong ingin menghabisi elang emas, tiba-tiba Sang Buddha muncul untuk menghentikan Wukong. 唯有舍身报你以后戒。 Film udah, the end. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita di atas adalah jika di hadapanmu ada siluman sego pecel, siluman es oyen, serta siluman rawon daging, langsung saja hancurkan wan. Karena sesungguhnya itu adalah sebuah rezeki yang sudah disiapkan oleh Gusti Allah. Akhir kata, ada gunung ada kerbau, Maman mau nyuci di Kali Ciliwung dan sampai jumpa.